Ya tadi kejaksaan juga sudah bilang kan bahwa SPDP-nya sendiri sudah sebulan yang lalu. Nah ini juga sudah sebulan lebih kan ya keributan-keributan ini dan saksi-saksi, testimoni-testimoni kan banyak sekali seperti itu. Dan polisi itu sebetulnya penyidik itu dan penyelidik itu sebetulnya kan tidak harus menerima laporan. Dengan berita-berita, dengan data-data yang ada itu bisa juga dia menemukan sendiri dan menyelidiki. Nah ini kan sudah menimbulkan keresahan apalagi kemarin semakin bahkan satu Suro pun kemarin kan juga, berdatangan juga. Ini kan sebetulnya ya kalau penegakan hukum itu kan tujuannya apa sih? Supaya tentram, supaya aman. Nah kalau tidak dilakukan langkah-langkah, kan ribut terus gitu. Itu yang saya katakan, bahkan TPPU-nya itu kan udah jelas sekali, sudah ada penghentian sementara yang masyarakat membacanya sebagai diblokir, itu pun ternyata sudah dibuka. Ya kan, artinya ya karena tidak ada kecepatan. Karena gini, memblokir sementara, penundaan transaksi sementara itu terbatas sekali, hanya 20 hari. Setelah itu nggak bisa loh. Artinya apa? Apalagi disampaikan bahwa sudah ditutup sementara dan malah sudah terbuka 40% sudah mengalir lagi. Itu kan menunjukkan bahwa betapa pentingnya waktu 20 hari ini harus segera cepat dan kemudian oleh penyidik nanti diblokir saja tapi blokirnya tetap bukan sementara sampai dengan proses itu jalan ke pengadilan. Ya, saya nggak tahu ya, kita menduga-duga saja ya. Saya menduga tuh bukan apa, hanya mendorong, menyemangati Bareskrim bahwa ini loh masyarakat itu merasakan, melihat bahkan korban yang merasa jadi korban di sana kan banyak sudah menyampaikan, kenapa? Presisinya Pak Kapolri kan mengatakan bahwa kalau ada laporan cepat, kan gitu kan. Dan bahwa nggak usahlah berbicara bahwa harus cermat, hati-hati, semuanya juga cermat dan hati-hati. Kalau mau ngomong cermat dan hati-hati berarti kita bisa menggugat lagi malah. Kenapa tidak hati-hati malah dibuka blokirnya? Semua kejahatan, adanya dugaan kejahatan ekonomi itu kata kuncinya adalah kecepatan. Bukan hanya tepat dan cermat, tapi kecepatan. Kalaupun cermat, hati-hati uangnya hilang semua, kelamaan ya nggak ada gunanya lagi. Karena memang follow the money as a process of crime. Mengikuti penelusuran harta-harta kekayaan sebagai hasil kejahatan. Itu kita mempunyai pola program. Tetapi mereka yang melakukan kejahatan itu adalah modus. Kita di strategi, di sana modus. Itu bahasanya. Jadi sudah jelas mereka akan menggunakan cara apapun. Nah, kita harus punya strategi yang betul-betul kuat, yang saya katakan harus profesional, harus berdasar hukum. Dengan LHA harusnya mudah. Misalnya dana bos. Dana bos itu kan TPPU itu kan ada uang hasil kejahatan yang kemudian dialirkan. Kemungkinannya adalah aliran-aliran ini adalah misalnya sudah menjadi sertifikat tanah, kemudian dibelikan harta-harta oleh orang-orang yang bukan atas nama yayasan misalnya, itu berarti TPPU-nya. Itu harus berasal dari hasil kejahatan yang didapatkan dengan cara-cara melanggar hukum pidana. Ya, melanggar hukum, termasuk hukum pidana terutama. Itu adalah kejahatan. Kejahatan misalnya dari penipuan, dari bos itu malah korupsi itu nanti undang-undangnya, itu berarti ada korupsinya. Kemudian kemungkinan lagi IT gitu kan misalnya dan sebagainya itu memang secara global ya itu pekerjaannya kepolisian Bareskrim banyak, memang ada penodaan agama dan sebagainya. Ya itu tantangan kan. Jadi jangan mengatakan bahwa, oh ternyata banyak. Berarti kalau banyak dan itu ada kejahatan ekonomi, ada TPPU-nya tetap memerlukan kecepatan. Karena untuk bagaimana mencegah agar uang hasil kejahatan ini yang haknya para santri, para yang sedang dididik ini dan termasuk guru-guru yang pernah ribut dulu itu harus terpenuhi. Nah ini dengan cara negara melindungi yang merasa jadi korban dan memang jadi korban itu dengan cara menelusuri uang itu di mana sita nanti dengan putusan pengadilan kalau terbukti dikembalikan kepada yang berhak-berhak ini. Ini jadi memerlukan kecepatan juga. Ya itu profesionalitasnya ditantang, tantangannya seperti itu harapannya masyarakat kepada Bareskrim ya cepat.
bukan hanya cermat tapi lambat ya untuk apa gitu. Ya saya khawatir aja sih, khawatir kalau ini keburu kemana-mana semakin jauh, semakin digunakan yang lain-lain, nanti ada TPPU di tempat kegiatan lain lagi gitu. Iya, ya waktu itu kan saya diwawancara. Kemudian di dalam wawancara itu ada, saya belum nonton kan, pernyataan Menko. Menko sendiri kan ketawa sendiri Menkonya, bahwa oh ternyata yang 10% itu ternyata bukan sebulan, maksud saya sebulan tapi tiap hari. Saya melihat itu semua malah jalan lucu gitu ya. Lucunya adalah bagaimana mungkin ada perintah yang hanya 10% itu bentuknya apa? Kok bisa diartikan bisa 10% satu hari, padahal maksudnya 10% satu bulan. Lah, membolehkan membuka 10% satu bulan itu bagaimana perintahnya? Ini kan negara gitu kan. Itu saya katakan lucu. Lucu dalam artian lucu yang memprihatinkan, bukan lucu yang seperti membuat kita bukan seperti kita apa ya, yang 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 kita ketawa itu enggak, lucu yang memilukan lah menurut saya. Aduh sedih banget gitu ya lihat seperti itu, maka saya katakan lucu. Setelah itu dipotong lagi menjadi 5%. Langsung saya jadi 5%. Jadi ya saya nggak tahu, jangan-jangan memang ada, tapi kalaupun ada itu harus, karena ini adalah undang-undang yang menghentikan sementara, harus setingkat undang-undang juga, tidak boleh tidak gitu. Nah, kalau dikatakan demi kemanusiaan dan sebagainya, kalau nggak salah kan gini ya, kita pengen tahu juga, dari 256 rekening yang diblokir hanya 147, kan gitu. Kan masih ada sisa karena santrinya, karena supaya mereka tidak tutup. Jadi bayangan saya, ya tetap jalan karena hanya 147 yang diblokir, yang kemungkinan ini adalah miliknya bukan yayasan. Lah kok malah dibuka? Gitu kan. Jadi saya mengatakan ini lucu, ini jadi seperti amatiran, siapa yang bertanggung jawab. Jadi bagaimana ini ya bernegara ini gitu. Itu yang saya katakan ya lucu itu lah, lucu apa ya? Lucu yang nggak lucu gitu ya. Lucu tapi bukan ketawa yang menyegarkan gitu ya. Bukan seperti stand up komedi gitu kan. Tapi lucu yang apa ya, lucu yang lebih pada ajaib gitu ya, kok bisa sih gitu ya, itu maksudnya. Kalau semakin lama, karena ini kan pernah ya, kalau nggak salah dana BOS itu pernah juga dilaporkan di kejaksaan, diam juga ya. Tidak jalan 2017. Nah, maka saya katakan dana BOS, dana-dana dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan pada akhirnya, itu kan bagaimana sih kontrolnya? Jangan udah mengucurkan setiap tahun sekian, sekian, tapi hanya auditnya hanya di atas kertas, tapi tidak tahu betul bahwa itu betul apa tidak. Ternyata tadi disampaikan bahwa katanya ada dari dana BOS itu bukannya sudah masuk ke yayasan, tapi kemudian dialirkan lagi perintah ke seseorang. Itu korupsi loh, kok semudah itu, kok nggak terbaca. Ya, kan nggak mungkin ya kejaksaan atau kejaksaan atau penegak hukum itu tidak tahu, atau PPATK itu tidak tahu transaksinya. Ini kan permasalahannya adalah kemungkinan tidak mau. Nah kalau tidak mau terus kenapa? Ya kan, masyarakat mempunyai dugaan jangan-jangan ada orang kuat. Ya ini kalau bariskan nggak cepat-cepat, semakin dugaan itu semakin menimbulkan apa ya, menimbulkan bahwa itu bukan dugaan, jangan-jangan itu betul dan itu tidak baik untuk kita. Artinya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, termasuk pemerintah ya, kepada penegak hukum itu jadi ada masalah. Apalagi kita sebentar lagi akan pemilu ya, ini sangat disesalkan kalau sampai ada perasaan seperti itu. Harusnya sekarang ini kan semua itu bergerak bagaimana masyarakat itu percaya bahwa negara ini dijalankan dengan baik. Nanti kita rame-rame melakukan pemilihan presiden, pemilihan wakil presiden, pemilihan legislatif itu dengan betul-betul sepenuh hati. Kalau begini ya ini juga berarti kan ini juga harus dikontrol penegakan hukum, dikontrol perasaan-perasaan masyarakat untuk percaya ada keadilan yang melalui penegakan hukum di bawah negara ini juga jalan dengan baik. Itu yang saya katakan, mudah-mudahan ini juga tidak menjadi dagelan yang kemudian ada lagi gitu ya.